Arimbi, bintang voli muda yang jadikan Megawati Hangestri sebagai panutan. Dunia voli Indonesia kini mulai ramai oleh kemunculan para talenta muda berbakat. Salah satu nama yang tengah naik daun adalah Arimbi, atlet muda yang mulai menarik perhatian berkat kemampuan spike keras dan semangat juangnya di lapangan. Uniknya, gadis muda ini ternyata menjadikan Megawati Hangestri Pertiwi sebagai sosok panutannya dalam karir voli. Arimbi mengaku bahwa dirinya mulai jatuh cinta pada olahraga voli sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia sering menonton pertandingan nasional maupun internasional di televisi, dan nama Megawati Hangestri menjadi inspirasinya. "Aku pertama kali lihat Mbak Mega waktu main di tim nasional. Serangannya itu luar biasa. Dari situ aku ingin bisa seperti dia," ujar Arimbi dengan semangat. Gaya bermain yang terinspirasi dari Megawati. Bukan hanya mengidolakan dari segi popularitas, Arimbi benar-benar mempelajari teknik dan karakter bermain Megawati. Ia sering memperhatikan gaya spike, kecepatan, hingga cara sang bintang menjaga fokus di tengah tekanan pertandingan. Bahkan, dalam sesi latihan, Arimbi berusaha meniru teknik pukulan keras khas Megawati yang dijuluki Megatron. Pelatih klub tempat Arimbi berlatih mengakui bahwa pemain muda ini punya karakter mirip idolanya. Arimbi punya power dan mental juang tinggi. Dia cepat belajar dan selalu minta tambahan latihan terutama saat ingin memperkuat smash-nya, ujar sang pelatih. Dedikasinya dalam berlatih membuat banyak orang percaya bahwa Arimbi berpotensi menjadi penerus generasi emas voli Indonesia. Dengan usia yang masih sangat muda, ia sudah mampu menunjukkan performa matang dalam beberapa turnamen junior. Perjalanan awal karir dan dukungan keluarga. Arimbi lahir dari keluarga sederhana yang sangat mendukung karir olahraganya. Sang ayah kerap mengantar ke tempat latihan, sementara sang ibu menjadi penyemangat utama setiap kali ia merasa lelah. Menurut pengakuan Arimbi, dukungan keluarga membuatnya mampu terus melangkah meski latihan sering kali melelahkan. "Kalau capek atau kalah, aku ingat kata mama, Megawati aja butuh proses panjang buat jadi bintang. Itu bikin aku semangat lagi," kata Arimbi sambil tersenyum. Kini Arimbi tercatat sebagai salah satu pevoli muda potensial di tingkat daerah. Ia beberapa kali membela timnya dalam ajang Kejurda dan turnamen pelajar. Banyak pengamat yang mulai meliriknya sebagai prospek untuk bergabung dalam pembinaan tim nasional muda di masa mendatang. Megawati sebagai inspirasi generasi baru. Kisah Arimbi bukan satu-satunya. Megawati Hangestri yang kini berkarir di luar negeri bersama klub Manisa BBSK di Liga Voli Turki memang menjadi role model bagi banyak pevoli muda Indonesia. Keteguhan, disiplin, dan kerja keras Megawati dalam meniti karir dari voli hingga ke panggung internasional memberikan inspirasi bagi generasi penerus. Arimbi mengaku selalu mengikuti kabar terbaru idolanya, baik dari media sosial maupun tayangan pertandingan. Ia bahkan menonton ulang rekaman pertandingan Megawati saat membela Red Sparks di Korea Selatan. "Aku suka banget waktu Mbak Mega bisa lawan tim-tim besar di Korea. Cara dia tetap tenang itu luar biasa," ungkapnya. Impian besar seorang Arimbi. Ketika ditanya tentang cita-citanya, Arimbi tanpa ragu menjawab, "Aku ingin suatu hari bisa main bareng Mbak Mega di tim nasional." Ia sadar jalan ke sana tidak mudah, tapi semangatnya tidak pernah surut. Arimbi percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan keluarga, ia bisa mengikuti jejak idolanya. Kini Arimbi fokus memperbaiki teknik dasar dan memperkuat mental bertanding. Ia juga terus menjaga kondisi fisiknya agar siap jika mendapat panggilan dari tim Platnas. Pelatihnya menilai jika Arimbi terus konsisten dan rendah hati seperti sekarang, bukan tidak mungkin ia akan benar-benar menjadi bintang masa depan voli Indonesia. Kisah Arimbi menjadi bukti bahwa pengaruh positif dari sosok seperti Megawati Hangestri tidak hanya terasa di lapangan, tetapi juga menginspirasi anak muda Indonesia untuk berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Jadwal Liga Voli Turki 2025-2026, siap atau tidak, Manisa BBSK, tim Megawati Hangestri kembali absen. Siapa lawannya besok? Liga Voli Turki musim 2025-2026, tepatnya di kasta kedua yang dikenal sebagai Kadinlar 1 Ligi, kembali menyajikan pertandingan seru pekan ketiga
yang akan berlangsung secara serentak Sabtu 18 Oktober 2025 mulai pukul 17.00 WIB. Namun, adaptasi dan dinamika tak terduga kembali menghampiri tim-tim peserta, termasuk Manisa BBSK yang dibela oleh Megawati Hangestri. Absen lagi, Manisa BBSK tak main besok. Sebelumnya Manisa BBSK seharusnya ambil bagian di pekan pertama maupun pekan ketiga. Namun tim ini kembali absen di laga pekan ketiga yang dijadwalkan menghadapi Edremit. Hal ini terjadi karena Edremit secara resmi memutuskan mundur dari kompetisi kasta kedua musim ini. Sebelumnya pun dalam pekan pertama, Manisa BBSK sudah tidak tampil ketika seharusnya melawan Izmirspor karena Izmirspor juga menarik diri dari kompetisi. Jadi praktis, tim yang diandalkan Megawati ini sudah melewatkan 2 laga, pekan pertama dan pekan ketiga, oleh karena keputusan mundur tim lawan. Artinya pekan ketiga seharusnya mempertemukan Manisa BBSK versus Edremit. Namun duel itu tak akan terjadi karena Edremit sudah tak aktif lagi. Kemenangan karena lawan absen? Tidak sepenuhnya. Meski tidak bisa tampil melawan Edremit, Manisa BBSK setidaknya sudah menjalani 1 pertandingan sejauh ini, yakni pada pekan kedua. Di laga itu mereka berhasil meraih kemenangan dramatis atas Yasil Yurt melalui pertandingan 5 set 24-26, 25-22, 25-12, 21-25, dan 15-11. Alih-alih hadir sebagai tim yang diremehkan karena absennya Megawati, yang disebut tanpa sosok Megawati Hangestri, Manisa BBSK justru menunjukkan kemampuan mental dan performa yang tak mudah diabaikan. Di momen comeback mereka, pemain Firdeus Kiremici menjadi sorotan sebagai player of the match dengan prestasi 16 poin, terdiri dari 9 serangan dan 7 blok. Kemenangan itu bukan cuma soal skor, melainkan momentum penting yang mampu mengangkat posisi mereka dari papan bawah ke zona tengah klasemen sementara. Saat ini, Manisa BBSK menempati posisi ke-6 di grup A dengan koleksi 2 poin. Kompetisi pekan ketiga, siapa yang hidup? Walaupun Manisa BBSK batal bertanding pekan ini karena lawannya mundur, ada 11 pertandingan lain yang tetap digelar. Berikut sebagian jadwal yang dirilis. 17.00 WIB, Ilbang 2 versus Kolegilere. 17.00 WIB, Kuzey Boru Gençlik 2 versus Murat Pasa. 17.00 WIB, Wakif Bank 2 versus Karsiaka. Dan 17.30 WIB, Edzajibasi 2 versus Yeşilyurt. Sementara itu, pemuncak klasemen sementara grup A adalah Denizli yang berhasil meraih 2 kemenangan maksimal 3-0 dan mengoleksi 6 poin sempurna. Implikasi untuk Megawati dan Manisa BBSK. Keputusan mundurnya lawan berkali-kali tentu memberi dampak ganda. Satu sisi, Manisa BBSK menghilangkan kesempatan bertanding dan menunjukkan performa di lapangan. Di sisi lain, tim tetap menjaga catatan tak terkalahkan dalam laga yang benar-benar dimainkan. Bagi Megawati Hangestri, absennya pertandingan per pertandingan ini mungkin jadi tantangan tersendiri, baik dari sisi jam terbang kompetisi maupun konsistensi performa. Apalagi di liga kompetitif seperti Turki, ritme pertandingan sangat penting agar pemain bisa tetap tajam dan adaptif terhadap strategi lawan. Manajemen tim dan pelatih perlu merancang strategi cadangan jika situasi mundurnya lawan terus terjadi, agar tim tetap konsisten dalam pemeliharaan kondisi fisik, mental, dan kesiapan bertanding. Kehadiran pemain inti seperti Megawati mungkin akan jadi lebih krusial di saat laga-laga hidup. Pelatih Bank Jatim soroti penyebab kegagalan Megawati dan rekan di Live Volley Divisi Utama 2025. Pelatih Bank Jatim Eko Waluyo akhirnya angkat bicara soal kegagalan timnya yang dibela Megawati Hangestri dan atlet lainnya untuk menembus Grand Final Live Volley Divisi Utama 2025. Menurutnya, ada sejumlah faktor krusial yang menyebabkan langkah tim mereka terhenti sebelum fase penentuan turnamen. Eko menyebut bahwa ketidaksiapan mental menjadi biang kerok utama. Ia menyoroti bagaimana tekanan pertandingan besar membuat performa tim sempat goyah di momen-momen genting. Ketika stamina mental terkuras dan konsentrasi mulai buyar, strategi yang sudah disusun pun menjadi kurang maksimal. Selain itu, komunikasi antar pemain menurut Eko tak berjalan sempurna di tengah laga. Ia menyesalkan adanya miskomunikasi ketika menghadapi situasi-situasi kritis, terutama di set penentu,
yang akhirnya merugikan tim. Seberapapun bagusnya strategi, kalau eksekusinya di lapangan tak solid, hasilnya akan jauh dari harapan, ujarnya. Eko pun menyinggung aspek persiapan teknis. Menurutnya, tim tidak mendapatkan kestabilan ritme pertandingan yang cukup. Kami harusnya bisa lebih sering menjaga intensitas latihan dan simulasi tekanan pertandingan agar tak terkejut dengan kualitas rival, tambahnya. Ia menjelaskan bahwa persiapan menghadapi stres game atau pertandingan bertekanan tinggi tampak kurang optimal. Di bagian lain berita, pelatih tim lawan, Alim Suseno, bos TNI AU Putri, menyatakan bahwa duel melawan Bang Jatim sejatinya menjadi uji mental yang sangat berat bagi anak asuhnya. Ia mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Pertandingan 5 set ini benar-benar menguji mental anak-anak. Kunci kemenangan hari ini adalah di set penentu, di mana kami berhasil kembali fokus dan disiplin dengan game plan, ujarnya. Ia menambahkan bahwa meskipun Bang Jatim punya kekuatan signifikan, tekad timnya untuk lolos ke final lebih menggelora. Menurutnya, kerja keras dan sinergi tim menjadi faktor penentu kemenangan mereka. Salah satu pemain TNI AU Elektrik, Poppy Aulia, juga buka suara. Pemain yang lahir di Cirebon itu mengakui bahwa pertandingan melawan Bang Jatim sangat menguras energi. Namun ia tetap bangga bisa membawa timnya melaju. Kami tak menyangka bisa mengalahkan Bang Jatim, tim yang selama ini dianggap sangat kuat. Tapi kami berusaha total demi meraih titel di voli tahun ini, ujar Poppy. Kegagalan tim Bang Jatim untuk melaju ke Grand Final mengecewakan banyak pihak, terutama pendukung yang mengandalkan talenta seperti Megawati Hangestri sebagai andalan. Meski begitu, Eko Waluyo berharap kegagalan ini menjadi pelajaran berharga. Ia berjanji akan mengevaluasi seluruh aspek, mulai dari kesiapan mental, komunikasi tim, stabilitas teknik, hingga manajemen tekanan, agar di musim berikutnya performa tim bisa lebih konsisten dan berdaya saing tinggi. Sementara itu, bagi TNI AU Elektrik, kemenangan ini menjadi momentum besar. Mereka tidak hanya membuktikan kualitas sebagai rival tangguh, tetapi juga menunjukkan bahwa dengan mental kuat, disiplin, dan persiapan matang, tim bisa mewujudkan target. TNI AU Elektrik bungkam Bang Jatim, spike keras Megawati belum cukup di Final Four Livoli 2025. Magetan, Jawa Timur. Laga panas di Final Four Livoli Divisi Utama 2025 akhirnya menempatkan TNI AU Elektrik sebagai pemenang setelah berhasil menyudahi perlawanan sengit Bang Jatim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi. Pertandingan berlangsung dramatis hingga 5 set, menciptakan duel syarat emosi dan penuh determinasi dari kedua tim. Bang Jatim sejatinya tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Serangan tajam Megawati dengan spike kerasnya beberapa kali memecah pertahanan TNI AU. Dukungan penuh supporter di Gor Kimageti, Magetan membuat pertandingan semakin panas. Namun TNI AU membalas dengan disiplin pertahanan blok dan rotasi cepat yang membuat Bang Jatim kesulitan mempertahankan ritme. Set kedua menjadi titik balik. Setelah kalah tipis di set pembuka, TNI AU bangkit dan membalas dengan skor 25-23 sebelum menambah dominasi di set ketiga lewat kemenangan 25-18. Bang Jatim sempat kembali menggeliat di set keempat dengan performa gemilang Megawati dan rekan-rekannya. Menang 25-14, memaksa laga berlanjut ke set penentuan. Sayangnya di set kelima, TNI AU Elektrik tampil lebih tenang dan efisien. Kesalahan servis serta penerimaan bola pertama dari Bang Jatim membuat mereka kehilangan momentum. TNI AU pun menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan sekaligus memastikan langkah penting mereka di jalur menuju Grand Final Livoli 2025. Pelatih TNI AU mengakui kunci kemenangan terletak pada kesabaran dan koordinasi tim. Kami tahu Bang Jatim punya pemain besar seperti Megawati, tapi fokus kami adalah konsisten di setiap poin, ujarnya usai laga. Sementara itu, Megawati Hangestri tetap tampil heroik meski gagal membawa timnya menang. Spike kerasnya berkali-kali memecah blok lawan dan menjadi hiburan tersendiri bagi penonton. Namun, ekosistem permainan Bang Jatim belum cukup solid untuk mengimbangi agresivitas dan ketenangan TNI AU di set akhir. Dengan hasil ini, TNI AU Elektrik mempertegas statusnya sebagai tim papan atas Livoli 2025. Sementara Bang Jatim harus segera berbenah jika ingin menjaga peluang di sisa laga Final Four. Meski kalah, performa Megawati tetap menjadi sorotan, membuktikan bahwa spike keras Megatron masih menjadi momok bagi pertahanan lawan manapun.
Final Four Livoli 2025, strategi pelatih dan spike keras Megawati jadi penentu nasib Bank Jatim. Perebutan satu tempat tersisa untuk laga puncak masih berlangsung sampai hari terakhir Final Four Livoli Divisi Utama 2025. Pertandingan terakhir dari babak 4 besar Livoli Divisi Utama akan digelar di Gorki Mageti, Magetan. Satu tempat tersisa masing-masing diperebutkan oleh dua tim pada sektor putra dan putri. Pada sektor putri, Bank Jatim dan TNI AU Elektrik bersaing untuk menjadi lawan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia pada laga final. Petrokimia lolos duluan setelah mencetak sapu bersih dalam 5 laga di Final Four, termasuk masing-masing 2 kali atas TNI AU dan Bank Jatim. Babak Final Four Livoli Divisi Utama 2025 semakin panas. Laga antara Bank Jatim dan Raja Wali O2C di Gorki Mageti Magetan menjadi salah satu pertandingan paling dramatis di turnamen ini. Bank Jatim akhirnya menang 3-2 setelah bertarung 5 set penuh 23-25, 25-17, 25-17, 21-25, 15-6. Namun perhatian publik justru tertuju pada keputusan pelatih Eko Waluyo yang baru menurunkan Megawati Hangestri di set kelima. Menurut sang pelatih, keputusan itu bukan tanpa alasan. Megawati dikabarkan mengalami kelelahan usai laga berat sebelumnya melawan Petrokimia Gresik. Demi menjaga kondisi fisiknya tetap prima, Eko memilih untuk menyimpan sang bintang hingga momen krusial. Kami tidak mau memaksakan. Megawati adalah pemain penting. Kami menurunkannya di saat tim benar-benar membutuhkan dorongan terakhir, ujar Eko. Keputusan itu terbukti tepat. Begitu Megawati masuk ke lapangan, suasana langsung berubah. Bank Jatim tampil lebih tajam dan percaya diri. Spike keras Megawati menjadi pembeda yang membawa tim Jawa Timur menutup laga dengan kemenangan telak 15-6 di set penentu. Energi dan aura kompetitifnya menghidupkan kembali semangat rekan setim yang sempat menurun. Di sisi lain, sorotan juga tertuju pada tim-tim unggulan lain seperti Lavani Alobank Elektrik dan Petrokimia Gresik. Keduanya disebut kipas-kipas alias sudah aman menuju Grand Final. Sementara tim lain seperti Bank Jatim dan TNI AU harus berjibaku dalam laga hidup mati. Petrokimia tampil dominan sepanjang babak Final Four dengan rekor kemenangan sempurna. Sementara Lavani di sektor putra juga menguasai persaingan dengan stabilitas permainan tinggi. Meski begitu, harapan Bank Jatim tetap menyala. Kemenangan atas Raja Wali memberi momentum berharga jelang laga krusial melawan TNI AU Elektrik yang akan menentukan nasib mereka ke Grand Final. Megawati diyakini akan kembali menjadi kunci. Dengan kondisi yang mulai pulih dan semangat juang tinggi, Megatron Indonesia siap menunjukkan performa terbaiknya. Laga penentu ini bukan sekadar soal tiket final, tetapi juga pembuktian bahwa spike keras Megawati masih menjadi senjata paling mematikan di Livoli 2025. Bank Jatim bangkit di tengah tekanan. Pertandingan menghadapi Raja Wali O2C menjadi panggung kebangkitan Bank Jatim. Bermain tanpa Megawati di awal laga, mereka sempat kesulitan mengimbangi pertahanan ketat dan blok tinggi dari Raja Wali. 2 set pertama berjalan sengit, di mana Raja Wali bahkan sempat unggul berkat permainan cepat dan disiplin. Namun, situasi berubah drastis di set ketiga. Bank Jatim menemukan ritme permainan mereka, terutama dari sisi serangan yang mulai lebih variatif. Pemain muda seperti Ratri Wulandari dan Rizky Amelia tampil berani mengambil peran sebagai pemecah kebuntuan. Mereka sukses memaksa laga berjalan hingga set kelima. Penentuan hidup mati di partai penting tersebut. Megawati turun. Spike kerasnya menghantam Raja Wali. Saat kedudukan imbang 2-2, pelatih Eko Waluyo membuat keputusan berani memasukkan Megawati Hangestri di set penentuan. Suasana lapangan pun langsung berubah. Penonton bersorak dan para pemain Bank Jatim seolah mendapatkan suntikan semangat baru. Kehadiran Megawati terbukti menjadi pembeda. Dengan spike kerasnya yang menukik tajam di antara dua bloker Raja Wali, Bank Jatim kembali mengambil alih momentum. Setiap pukulan keras Megawati mampu menembus pertahanan lawan dan menciptakan poin-poin krusial.
Bahkan beberapa kali, bola hasil smashnya mendarat di lantai tanpa sempat disentuh. Spike Megawati seperti petir. Begitu dia masuk, ritme permainan langsung berubah. Ujar salah satu pemain Raja Wali seusai pertandingan, mengakui ketangguhan lawannya.